Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Nur Khotijah dengan NIM 1522011179. Saya dari kelas A reguler Transport Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Di sini saya akan membuat video role play mengenai bagaimana cara memberikan konseling tentang pentingnya kesehatan mental pra persalinan dan pasca persalinan untuk memenuhi tugas ujian praktek saya. Jangan lupa like, dukung, dan subscribe agar kalian dapat video terbaru seputar dunia kesehatan. Terima kasih. Selamat siang, Bu Bidan. Ya, monggo silahkan duduk. Baik, Bu Bidan. Oke, dengan Ibu siapa ya? Saya Risma, Bu Bidan. Baik, Bu Risma, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Bidan Agil yang kebetulan bertugas pada hari ini. Nah, Bu Risma, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya kan hamil, sekarang sudah masuk 7 bulan. Nah, suami saya itu kerjanya jauh Bu Bidan. Terus ini kehamilan pertama saya. Semenjak menikah, saya sama suami itu tinggal di rumah yang bisa Bu Bidan, jadi bisa sama orang tua, bisa sama mertua. Tapi Bu Bidan, saya itu di rumah bosen, cemas, terus saya kepikiran Bu Bidan. Terus suasana hati saya itu gimana gitu Bu Bidan. Makanya saya periksa Bu Bidan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan untuk kehamilan saya. Takutnya perasaan yang saya alami ini takutnya nanti menjadi masalah Bu Bidan buat kehamilan saya. Baik Bu Risma, saya tutup sampiran dulu ya untuk menjaga privasi. Nanti biar kita ngobrolnya sama-sama enak ya. Baik Bu Bidan. Nah baik Bu Risma, keluhan yang dirasakan Bu Risma ini bisa mengarah pada gangguan kesehatan mental pra persalinan dan pasca persalinan. Tapi apabila keluhan ini terus berlanjut. Nah sebelumnya Bu Risma, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar bagaimana mengenai pentingnya kita menjaga kesehatan mental entah ketika kehamilan ataupun pasca persalinan? Belum pernah Bu Bidan. Ya, apakah Bu Risma pernah mendengar dan mengetahui tentang trauma persalinan? Belum pernah juga Bu Bidan. Pernah juga ya, baik. Apakah Bu Risma tidak keberatan kalau saya menjelaskan? Tidak Bu Bidan, monggo dijelaskan sudah Bu Bidan, biar saya juga tahu Bu Bidan. Baik Bu Risma, sebelumnya saya jelaskan dulu ya mengenai maksud dan tujuan dari konseling pendidikan kesehatan mental pra persalinan dan pasca persalinan. Di sini ada banyak. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik selama kehamilan atau setelah persalinan. Semisal apa? Semisal si ibu mengalami depresi, bingung, cemas, dan hal-hal yang membahayakan kehamilan lainnya. Nah, di sini kenapa perlu dan penting untuk mengetahui konseling ini? Di sini ada banyak. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan jiwa pada ibu hamil, baik pra persalinan dan pasca persalinan. Agar apa? Agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Karena resiko dari gangguan emosi ini atau resiko dari adanya gangguan mental dan gangguan jiwa di sini bisa mempengaruhi kejiwaan, terus juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan bisa mengganggu keharmonisan pernikahan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena mentalnya di sini terganggu atau terjadi ketidaksiapan. Selain itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena apa? Karena si ibu tadi cemas, si ibu tadi bingung, si ibu tadi tertekan. Akhirnya apa? Tumbuh kembang bayinya tidak berjalan sesuai dengan usianya, ya. Nah, di sini faktor resiko dari gangguan depresi yang dialami ketika si ibu ini hamil ada banyak. Yang pertama, si ibu hamil yang tadi bisa mengalami yang namanya keguguran. Yang kedua, bisa mengalami yang namanya persalinan prematur. Persalinan prematur di sini persalinan yang terjadi ketika usia kehamilannya kurang dari aterem atau kurang cukup bulan ya. Biasanya seperti apa? Usia kehamilan 7 bulan, bayinya sudah lahir. Karena apa? Ibunya mengalami banyak tekanan, pikirannya diforsir,
terus juga jiwanya tidak tenang, mentalnya terganggu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah yang namanya persalinan prematur, terus juga bisa menyebabkan depresi. Nah, di sini faktor resiko yang bisa dialami setelah persalinan di sini ada banyak. Yang pertama, biasanya karena adanya perubahan hormon. Nah, di sini biasanya ketika ibu hamil, ibu bersalin, ada perubahan hormon. Yang mana ketika si ibu bersalin ini tidak siap dengan perubahan tersebut, akhirnya apa? Si ibu ini mengalami yang namanya mood booster, perubahan mood, yang tiba-tiba kadang nangis sendiri, yang tiba-tiba kadang merasa sendirian, yang tiba-tiba kadang merasa kok gini ya, kok kayak gini ya. Akhirnya apa? Akhirnya si ibu ini tertekan ya, jiwanya terganggu, mentalnya kena. Nah, terus yang kedua bisa karena adanya perubahan peran mulai dari dia seperti remaja, terus menikah, terus hamil, terus melahirkan. Yang awalnya perannya menjadi remaja, menjadi seorang istri, terus menjadi seorang ibu, terus punya anak. Karena dia terjadi ketidaksiapan perubahan peran ini, akhirnya dia merasa tertekan. Duh, kok masa muda saya hilang ya, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia cemas, terus mentalnya kena, terus depresi ya. Terus yang ketiga, biasanya karena adanya faktor tantangan dalam merawat bayi. Mungkin karena ini anak pertama, pengalaman pertama, akhirnya dia merasa belum siap menjadi seorang ibu, atau merasa tidak bagus menjadi seorang ibu. Misal kadang kan nggak semuanya itu aman-aman aja ya, artinya gak rewel, artinya gak nangis. Nah, pada ibu yang dia mengalami depresi, biasanya tantangan-tantangan kecil seperti ini sudah membuat si ibu ini duluan kepikiran, cemas, seperti itu. Terus juga bisa disebabkan karena faktor masalah keluarga. Masalah keluarga ini kompleks, bisa adanya perbedaan pendapat, atau adanya perbedaan budaya yang diambil sama mertua, sama ibunya, terus sama si pasiennya. Akhirnya si ibu kepikiran lah, jadilah kayak gitu ya. Terus ketika permasalahan ini tidak terpecahkan, maka ibu akan beresiko lebih besar untuk menderita gangguan keadaan emosi. Nah, di sini peran keluarga, peran suami, peran lingkungan sekitar ini harus lebih ditingkatkan lagi. Agar apa? Agar si ibu terhindar yang demikian ya. Nah, Bu Risma, sejauh ini ada yang belum paham atau ada yang ingin tanyakan kembali nih sama Bu Risma terkait hal yang sudah saya jelaskan tadi? Bagaimana Bu Risma? Berarti seperti itu ya Bu Bidan. Berarti kalau saya cemasnya berlebihan, terus saya juga uring-uringan, terus saya juga kepikiran, maka hal itu kalau terus terjadi bisa membahayakan kehamilan saya ya Bu Bidan. Iya Bu Bidan, saya paham. Nanti biar saya juga komunikasi sama orang tua saya Bu Bidan, terus komunikasi sama suami, enaknya gimana, apa nanti saya tinggal sama mertua saja atau tinggal sama ibu saya selama kehamilan ini. Iya Bu Bidan, sudah mulai paham Bu Bidan. Benar sekali tadi yang dijelaskan sama Bu Risma. Berarti sedikit banyak Bu Risma sudah mengetahui ya. Nah, untuk keluhan-keluhan di awal yang tadi dirasakan Bu Risma, dari sekarang dibawa enjoy aja kehamilannya, dibawa seneng, dijadikan kayak apa ya Bu Risma? Anggaplah kita itu kayak naik roller coaster, yang mana tiba-tiba tinggi, terus tiba-tiba rendah, tapi kita memberikan cinta di dalamnya, sehingga ketika naik sekali, ketika turun, terus ketika belok-belok, itu menjadi hal yang luar biasa atau menjadi pengalaman untuk kita ya. Jadi rasanya nggak berat sudah, terus jadi rasanya nggak cemas, nggak bingung, karena sudah ada cinta di dalamnya ya. Iya Bu Bidan, nanti gak ada salahnya saya ngikutin sarannya Bu Bidan. Jadi misal saya nanti ngalamin hal-hal yang buruk, jadi saya nanti nganggep dah, oh ya dah, berarti saya lagi anggap dah
saya kayak naik roller coaster gitu ya Bu Bidan, jadi ada naik ada turunnya, yang penting di dalamnya harus ada cinta ya Bu Bidan, biar saya kehamilannya seneng, biar happy, biar tidak kepikiran ya Bu Bidan. Semoga kehamilannya lancar sampai persalinan ya. Oke Bu Bidan, terima kasih ya Bu Bidan.